Jumpa kembali di MCT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan tema 20 tahun bertahap melakukan firman Tuhan dan belajar mengosongkan jiwa sendiri gitu. Jadi 20 tahun saya alami dari tahun 2000-an teman-teman sampai sekarang 2021 gitu. Jadi 20 tahunan ya, 20 tahun secara bertahap coba belajar melakukan firman Tuhan dan belajar otomatis mengosongkan jiwa sendiri gitu. Jiwa dalam arti kata pikiran, perasaan, dan kehendak sendiri gitu. Nah, ini yang kita belajar kosongkan teman-teman. Nah, ini saya coba baca mulai dari kitab Markus teman-teman. Kitab Markus pasal 7 ayatnya 6 sampai 13. Coba teman-teman lihat pasal Markus, kitab Markus pasal 7 ayatnya 6 sampai 13 teman-teman. Coba saya baca teman-teman ya. Ayat 6-nya teman-teman, ayat 6-nya jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati gitu. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapak dan ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti yang kamu lakukan. Jadi intinya gitu teman-teman. Jadi firman Tuhan ingatkan bahwa kita kadang-kadang firman Tuhan itu apabila kita tidak secara dalam mengenal mengerti akan firman Tuhan, itu seolah terkesan firman Tuhan itu kalah dengan itu teman-teman, kalah dengan apa, adat istiadat yang tradisi yang memang biasa dilakukan oleh kita sejak zaman nenek moyang kita gitu. Jadi Tuhan ingatkan bahwa jangan sampai firman Tuhan itu kalah oleh adat istiadat. Intinya itu teman-teman. Nah, tapi dalam prakteknya, dalam keseharian, banyak orang dunia yang tidak peduli akan firman Tuhan gitu. Bahkan banyak orang yang punya keyakinan sendiri tentang Tuhan, percaya Tuhan dengan keyakinan sendiri, juga lakukan hal-hal yang memang tidak sesuai firman Tuhan teman-teman. Banyak orang di dunia ini yang di mulutnya bicara percaya Tuhan dan mengenal Tuhan, tapi dengan cara keyakinan sendiri, akhirnya tidak melakukan firman Tuhan juga gitu. Nah, ini bisa terjadi teman-teman apabila dalam satu keluarga besar, dalam satu keluarga kecil, dalam satu keluarga tidak ada parameter pedoman kebenaran yang dipegang gitu, yang sama gitu. Akhirnya semua dasarnya dengan adat istiadat, dengan tradisi aja gitu. Nah, adat istiadat itu tidak tertulis teman-teman, tidak ditulis seperti contohnya kebenaran firman Tuhan yang berupa mungkin di Nasrani itu berupa Alkitab, yang di Muslim itu berupa Al-Quran gitu. Tertulis jelas di dalam kitab suci kita, tertulis gitu. Aturan, perintah, peraturan Tuhan itu jelas gitu. Tapi kalau bicara tradisi, ada istiadat hampir tidak ada teman. Tidak ada pedoman yang bisa dipegang oleh khalayak umum gitu. Ya sebagai ya kitab sucinya. Nah, akhirnya timbul ya hanya beberapa orang yang mengerti akan adat istiadat tradisi, dan akhirnya berubah terus teman-teman. Dari waktu ke waktu itu adat istiadat itu disesuaikan dengan pribadi orang yang mengaku mengenal tadi gitu. Karena tidak punya dasar. Jadi cuma diingat-ingat kayaknya dulu begini, dulu begitu. Kita juga rasakan itu teman-teman. Kalau bicara adat istiadat tradisi, kita bisa bicara dulu waktu kecil orang tua kita begini, dulu waktu kecil kakek nenek kita begini gitu. Tapi makin kesini kan kita makin lupa gitu, makin lupa apa yang mereka lakukan lebih dulu gitu. Kenapa? Karena nggak ada pegangan kitab suci sebagai dasar untuk yang lebih bersifat langgeng kan, untuk selamanya kita bisa pegang gitu. Nah, kalau kita tidak punya pegangan firman Tuhan, pedoman yang dari firman Tuhan, akhirnya masing-masing pribadi itu mempunyai satu pegangan
keyakinan sendiri-sendiri gitu. Jadi di keluarga besar semakin banyak orang makin sulit teman-teman. Di keluarga kecil juga sulit, bahkan di keluarga kita antar kita dengan pasangan pun akhirnya punya keyakinan yang berbeda. Waktu kita punya keyakinan berbeda ya pasti kita ribut teman-teman. Akhirnya tidak bisa sinkron ya satu arah gitu. Kita mau bagaimana? Jadi jangankan keluarga besar, keluarga kecil atau keluarga kita dengan pasangan apabila tidak memiliki satu kesamaan gitu, kesamaan pedoman, ya itu juga akan ribut teman-teman. Nah ini yang saya rasakan hidup di dalam keluarga besar itu yang saya alami selama ini 20 tahunan ini ya seperti itu teman-teman. Jadi firman sudah katakan bahwa ya selama kita tidak punya panutan firman Tuhan ya pasti konsekuensinya ya akan apa, firman Tuhan itu akan dikalahkan oleh tradisi, oleh adat istiadat, di mana adat istiadat atau tradisi itu tidak punya pegangan yang sama gitu teman. Jadi masing-masing lebih bersifat keyakinan dan turun temurun kan. Nah ini banyak yang generasi berikutnya mungkin banyak yang lupa gitu. Tradisi adat istiadat baik, bukan tidak baik gitu. Tapi ya kembali lagi mungkin kalau dibanding dengan kebenaran firman Tuhan ya jauh teman-teman. Kalau bicara adat istiadat tradisi adalah baik, tapi kalau bicara firman Tuhan adalah kebenaran, berarti di atas kebaikan gitu. Nah ini yang kita mesti pelajarin lebih dalam, pengenalan pengertian akan firman Tuhan itu perlu sekali teman-teman. Ini saya coba udah bacakan di kitab Markus teman-teman. Kitab Markus pasal 7 ayat 6-13 ini bicara urusan adat istiadat teman-teman dibanding dengan firman Tuhan gitu. Nah kalau kita coba cross dengan Roma gitu, kitab Roma pasal 12 teman-teman. Kitab Roma pasal 12 ayatnya 9-21 teman-teman. Nah ini beda lagi teman-teman. Jadi adat istiadat itu atau tradisi itu belum tentu sama dengan apa yang kitab Roma pasal 12 ayat 9-21 katakan di perikopnya teman-teman, di perikop Roma 12 ayat 9-21. Judulnya itu nasihat untuk hidup dalam kasih. Jadi kuncinya itu kalau udah bicara firman Tuhan hampir melulu bicara kasih teman-teman. Sedangkan adat istiadat, tradisi belum tentu bicara kasih gitu. Jadi tradisi adat istiadat itu jangan-jangan nanti ada take and give gitu ya. Jadi masih apa sih ya masih kalau ya take ya kita give gitu. Give ya kita take gitu. Masih ada imbal balik begitu. Tapi kalau dalam firman Tuhan teman-teman ini lebih bicara bagaimana kita ya mengalah gitu, bagaimana kita mengasihi gitu. Jadi beda juga dengan parameter adat istiadat dan tradisi. Coba kita baca teman-temannya, nasihat untuk hidup dalam kasih gitu. Judul paragrafnya itu. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biar rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah ini kalau kita bicara 9, 10, 11, 12 aja, ini sudah beda dengan karakter manusia pada umumnya, beda dengan tradisi atau adat istiadat pada umumnya teman-teman. Di sini ya hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, saling mendahului dalam memberi hormat. Ya kalau di dunia mungkin kan pada umumnya ya kalau kita menerima hormat ya kita memberi hormat gitu. Ya kuncinya kan itu dari take and give gitu. Tapi kalau di dalam Tuhan kan tidak gitu. Jadi kalaupun kita tidak menerima hormat, tetap kita harus memberi hormat kok. Gak cerita ada take and give gitu. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biar rohmu menyala dalam melayani Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Nah kadang-kadang bagaimana bisa bersukacita kalau dalam kondisi masih berharap gitu. Sedangkan kalau Tuhan firman Tuhan katakan bahwa pengharapan kita kepada Tuhan itu ya kita harus dengan sukacita gitu, harus bersabar dengan dalam kesesakan dan bertekun dalam doa gitu. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk.
Nah, kalau dibicara adat istiadat dan tradisi, apa ada gitu berkata-kata siapa yang menganiaya kamu? Ya kita tidak balik aniaya juga sudah bagus teman-teman. Tapi kalau di dalam firman Tuhan katakan seperti itu gitu. Ya berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Kalau berkatilah orang yang memberkati kita mungkin wajar, orang dunia tradisi mengatakan seperti itu. Tapi kalau bicara firman Tuhan gitu, perintah peraturan Tuhan itu seperti itu. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan mengenalnya dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu menginginkan perkara-perkara tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Nah, kalau kita bicara orang dunia, kadang-kadang berbeda teman-teman. Orang dunia itu malah harus menggantungkan cita-cita setinggi langit. Takutnya kalau di dalam firman Tuhan, takutnya jadi sombong teman-teman. Jadi orang itu akan jadi sombong gitu. Jadi kalau di dalam Tuhan itu ya intinya ya apa ya, kita taat dan takut akan firman Tuhan itu yang paling penting teman-teman. Kalau kita bisa taat dan takut akan firman Tuhan, otomatis waktu kita Tuhan udah dalam firman-Nya pasti janji bahwa yang kita akan dibawa ke atas, bukan di bawah. Kita kepala bukan ekor gitu. Kita ngutangin bukan utang. Itu kunci firman itu, teman. Tapi kita harus bersama dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak sombong gitu. Apabila tanpa Tuhan kita bisa jadi sombong, teman-teman. Kita di posisi itu ya akan jadi sombong gitu. Nah, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan katakan begitu gitu. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini prinsip-prinsipnya firman Tuhan ya itu teman-teman. Jadi kasih bukan cuma sekedar take and give saja gitu. Bukan istilahnya kalau kita memberi kasih ya kita mendapat kasih, kita memberi kasih. Bukan begitu teman-teman. Jadi kebalik gitu. Kalaupun orang tidak memberi kasih, tetap kita harus memberi kasih. Itu rumusnya firman Tuhan seperti itu. Jadi pasti agak beda teman, beda dengan yang lain gitu. Jadi intinya ya semua dikembalikan ya adanya di firman Tuhannya gitu. Jadi contohnya seperti di ayat 19 teman-teman ya. Kalau kita tekankan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah haknya Tuhan gitu. Tuh, itu aja udah satu contoh yang jelas gitu bahwa firman Tuhan itu berbeda dengan itu. Jadi pembalasan itu haknya Tuhan itu, bukan kita. Jadi kita sih nggak perlu ngebalas, nanti Tuhan yang ngebalas gitu. Saya udah bacakan teman-teman di kitab Markus 7 dan Roma 12 gitu. Nah, saya coba masuk ke dalam sharing saya supaya nanti bisa lebih jelas apa yang terjadi dalam hidup saya gitu teman-teman. Tanpa terasa sudah 20 tahunan belajar bertahap melakukan firman Tuhan. Diawali dengan belajar percaya dan mengenal serta mengerti Tuhan sampai mencoba untuk melakukan firman-Nya. Jadi saya sendiri tadinya kan bukan awal-awal sebelum tahun 2000, saya kan tidak pegang firman Tuhan teman. Jadi karena saya lebih bicara dari adat istiadat atau tradisi aja gitu. Tapi tahun 2000 saya mulai belajar, mulai percaya, mulai belajar bagaimana ya itu mengenal, mengerti gitu. Ya sampai hari ini teman-teman udah 20 tahunan gitu. Ya tetap masih belajar terus gitu, nggak ngerti harus bagaimana gitu. Ini semua karena diawali dari permasalahan pribadi. Terkait awalnya gitu teman-teman, tahun 2000 itu saya bisa tergerak untuk mencari Tuhan itu karena diawali ya terkait pribadi urusan usaha gitu, dan berlanjut dengan problem di keluarga besar serta keluarga kecil, bahkan sampai ke permasalahan dalam keluarga sendiri gitu. Semua terjadi oleh karena semua pihak tidak memiliki pedoman kebenaran yang sama, karena semua belum atau tidak memiliki kebenaran yang dari firman Tuhan gitu. Semua masih berpegang pada kebenaran adat istiadat yang tidak transparan karena tidak tertulis dalam kitab suci. Jadi yang tadi saya katakan gitu. Jadi ya semua itu dasarnya keluarga besar saya, keluarga kecil saya, keluarga saya, bahkan dengan pasangan saya pun semua tidak mempunyai satu pegangan pedoman gitu. Ya dari
kitab suci dari firman Tuhan itu tidak ada. Jadi masing-masing ya tidak punya pegangan. Jadi akhirnya ya dengan keyakinan sendiri-sendiri saja. Nah kalau orangnya segitu banyak gitu, ya bagaimana kita bisa satu arah? Pasti nggak bisa. Jangankan keluarga besar yang orangnya terdiri dari puluhan orang bahkan ratusan orang keluarga gitu. Nah dengan kita pasangan berdua aja bisa-bisa nggak akur kok apabila dengan kebenaran yang berbeda gitu. Nah ini yang perlunya pedoman yang sama itu teman-teman, butuhnya firman Tuhan itu gitu. Perihal inilah yang menyebabkan banyak pembelajaran dan pengalaman rohani yang terjadi dalam kehidupan dari awal Adam istiadat menjadi kebenaran firman Tuhan gitu. Jadi kalau buat saya pribadi banyak sekali teman-teman pembelajaran pengalaman gitu dari berubah dari mulai adat istiadat tradisi menjadi bagaimana menerapkan melakukan firman Tuhan. Ini banyak sekali teman-teman. Dan saya termasuk orang yang cukup mau gitu ya, mau untuk serius untuk jalankan ini gitu. Firman Tuhan adalah nasihat untuk hidup dalam kasih, jauhilah kejahatan dan menghormati, layanilah Tuhan serta sukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, ya tekun dalam doa dan bantulah sesama serta toleran. Ya isinya firman Tuhan ini seperti itu, bagaimana mengajari kuncinya ya nasihat untuk hidup dalam kasih. Jadi ya begitu gitu bunyinya seperti itu. Bahkan firman Tuhan ajarkan bersukacitalah dengan yang bersukacita dan menangislah dengan yang menangis. Jangan idealis, jangan sombong, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, hiduplah damai. Nah itu kembali lagi syarat-syarat nasihat untuk hidup dalam kasih gitu. Seperti itu gitu. Firman Tuhan ingatkan di dalam Roma 12 ayat 19 ini khususnya teman-teman, saya kasih note di kitab Roma teman-teman pasal 12 kan tadi kita bahas ayatnya 19 itu kuncinya tadi, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hak Tuhan gitu. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Nah kunci terakhirnya gitu teman-teman, apabila kita melakukan firman itu Tuhan, kadang-kadang kita kesel sendiri gitu. Ya kok kayak nggak wajar, ini mestinya kita ngebalas gini-gini. Nah firman Tuhan ingatkan yang membalas itu jangan kita, biarin Tuhan aja gitu. Itu kuncinya di situ, bahwa firman Tuhan ingatkan di Roma pasal 12 ayat 19 khususnya, pembalasan itu adalah hak Tuhan. Hal inilah yang membuat kita harus belajar mengosongkan jiwa kita untuk tidak berpikir dan tidak berperasaan serta tidak berkehendak sesuai apa yang kita rancang dan kehendaki gitu. Kita harus berdiam diri dengan melakukan firman Tuhan gitu. Jadi kalau kita udah bicara kita tidak mau bereaksi, berarti kita kan seperti berdiam diri gitu. Tapi berdiam diri dalam Tuhan itu bukan berdiam diri cuek-cuek tidak melakukan apa-apa gitu. Berdiam diri dalam Tuhan itu adalah bagaimana caranya kita mematikan, mengosongkan pikiran, perasaan dan kehendak kita, pribadi kita, diganti dengan taat dan takut melakukan gitu firman Tuhan perintah dan peraturkan gitu. Jadi berdiam diri itu seperti itu. Nah waktu kita berdiam diri seperti itu, ini seperti benar-benar kita dikalahkan sampai kita bisa merasa bahwa kapan kita ngebalesnya gitu. Nah Tuhan ingatkan di kitab Roma pasal 12-19 itu diingatkan bahwa pembalasan itu ya haknya Tuhan saja, bukan haknya kita gitu. Biar nanti Tuhan yang membalaskan itu. Nah kita sih cukup istilahnya dengan mengosongkan jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita, mempuasakan, memberhentikan pola pikir, perasaan, kehendak kita, ya balik ke jiwa lagi gitu. Ya, dan itu semua harus bukan pasif, tapi sifatnya mesti aktif dalam arti kata, ya harus diganti dengan melakukan apa yang perintah dan peraturan oleh firman Tuhan itu gitu. Jadi berdiam diri itu bukan berarti berdiam diri secara pasif, tapi berdiam diri itu secara aktif gitu, aktif dalam arti kata melakukan firman Tuhan gitu. Nah ini saya sudah coba teman-teman, saya jalankan gitu sejak 20 tahun lalu. Dan saya mengamati apa yang terjadi di saya gitu, memang tidak terlihat teman-teman apa yang disebut bahwa ikut Tuhan itu adalah targetnya mencari kesukaan dunia itu tidak ada teman-teman. Kalau saya pelajarin, ya saya dari 20 tahun yang lalu sampai sekarang, mungkin bagi orang dunia atau bagi saudara-saudara keluarga besar saya atau keluarga kecil saya, mungkin saya dianggap malah jadi
bodoh, mungkin dianggap salah jalan itu. Sejak saya mengikuti firman Tuhan, sejak saya coba melakukan firman Tuhan, saya ini dianggap sudah tidak waras, teman, tidak wajar gitu. Karena ya kembali lagi, ya apa yang saya lakukan itu, ya saya benar-benar coba belajar taat melakukan firman Tuhan, di mana firman Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang biasa dilakukan orang dunia. Dunia itu parameternya kan kesuksesan duniawi, teman-teman. Sedangkan parameternya firman Tuhan, semakin kita dalam mengenal, mengerti akan firman Tuhan, parameter itu kan bukan kesuksesan duniawi, parameternya adalah keselamatan akhirat gitu. Jadi makin saya pelajari ke sini, semakin banyak saya pelajari, semakin nyata bahwa firman Tuhan itu menghendaki target utama kita adalah keselamatan akhirat. Bahkan ekstrimnya kita harus meninggalkan dunia gitu, bahwa dunia itu adalah bukan target kita, kesuksesan dunia itu bukan target kita. Nah, jadi dari awal saya ikut Tuhan pengen apa, merancangkan dan berkehendak untuk bagaimana mencari kesuksesan duniawi di jalannya Tuhan. Ternyata setiap 20 tahun ini saya dapat itu bukan itu, teman-teman. Jadi yang saya dapat itu bukan bagaimana arahnya mencapai kesuksesan duniawi yang utamanya, tapi arahnya malah bagaimana caranya Tuhan ajar kita ya untuk mendapatkan keselamatan akhirat nanti gitu. Dan Tuhan memberikan kesadaran kita gitu betapa pentingnya keselamatan akhirat gitu. Karena keselamatan akhirat adalah keselamatan yang akan kita pegang, akan kita genggam, akan kita tuai dalam bentuk yang kekal, teman-teman. Jadi selamanya gitu, selamanya nggak mungkin kita mati gitu di dalam akhirat itu. Ya kita akan pegang keselamatan yang kekal gitu. Sedangkan yang namanya kesuksesan duniawi itu sifatnya sementara, teman. Sifatnya sementara, cuma 70-80 tahun. Bahkan Tuhan ajar bahwa 70-80 tahun itu adalah apa? Waktu proses ya, waktu proses kita, tempat proses kita bagaimana untuk bisa masuk ke target utamanya gitu. Bukan ke target orang dunia yang memang untuk mencari kesuksesan duniawi. Bahkan firman katakan juga apabila kita tidak hati-hati, kesuksesan duniawi itu akan menjadi jerat, teman-teman. Menjadi jerat kita untuk sulit sekali masuk ke dalam mencari keselamatan akhirat yang kekal itu. Kenapa? Karena tujuannya di akhirnya bagaimana mencari kesuksesan duniawi gitu. Nah, ini yang target utama orang dunia seperti itu, teman-teman. Nah, yang kacau itu apabila ada orang yang mengaku percaya Tuhan, mengaku mengenal Tuhan, tapi hanya dengan keyakinan diri sendiri. Nah, akhirnya apa bedanya orang tersebut dengan orang-orang dunia? Berarti jangan-jangan ini orang rohani yang duniawi gitu. Ya bukan orang rohani yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tapi orang rohani yang duniawi. Ya berarti mungkin orang-orang yang rohaninya cuma sifatnya ritual gitu, bukan spiritual. Ya ritual dalam arti kan cuman yang melakukan aktiviti rohani secara ritual aja, secara rutin aja gitu. Tapi terkait dengan Tuhannya tidak. Jadi yaitu yang disebut keyakinan diri sendiri itu, teman-teman. Jadi sayang sekali gitu kalau kita bicara orang dunia yang dalam mulutnya tidak mengaku percaya Tuhan atau tidak mengenal Tuhan, ceritanya lain, teman. Karena memang dunia menghendaki begitu gitu. Apalagi kalau udah kaitannya dengan uang ya. Kalau kita udah bicara target orang dunia adalah mencintai uang, ya Tuhan katakan di firman-Nya bahwa uang itu, mamon itu adalah musuh utamanya Tuhan gitu. Yang paling berat itu mamon, bukan iblis, bukan setan gitu. Yang paling susah itu mamon gitu. Mamon itu adalah ya uang, ya cinta uang. Apabila kita cinta uang, ya akhirnya berat gitu untuk bisa masuk ke dalam apa yang Tuhan rancangan kehendaki untuk kita gitu, teman-teman. Jadi beda sekali, teman-teman. Jadi yang saya alami itu selama 20 tahun itu, pada awalnya saya sebelum mengenal lebih dalam dan belum lebih dalam mengerti akan firman Tuhan, saya belum tahu rancangan dan kehendak Tuhan yang lebih dalam. Ya saya pasti ngarepkannya bagaimana ikut Tuhan itu bisa mencapai kesuksesan duniawi yang maksimal gitu. Tapi ternyata semakin dipelajari sampai hari ini, teman-teman, saya tidak mendapatkan kesuksesan duniawi yang seperti saya dulu pikirkan gitu. Ya saya cuma mendapatkan ya banyak sekali pengenalan, pengertian gitu akan firman Tuhan itu, ya bahwa
makin jelas gitu. Ya, bahwa yang Tuhan inginkan, rancangan dan kehendak itu bukan seperti dulu dengan yang saya rancang dan kehendaki. Beda sekali teman-teman. Jadi kalau bicara dari Kristen duniawi yang saya rasakan selama 20 tahun ini, ya saya cuma diberi kecukupan saja gitu. Saya nggak bisa mungkiri bahwa Tuhan mencukupi saya. Ya, bagaimana caranya Tuhan mencukupi hidup saya sampai hari ini 20 tahun ini. Nanti ujungnya bagaimana saya nggak ngerti teman-teman. Bahkan sudah terkunci sendiri oleh firman tadi. Ya saya nggak boleh mikir yang tinggi-tinggi gitu, nggak boleh mikir yang ambisius, yang bagaimana saya. Jadi dan hilang, rasa itu hilang teman. Jadi bagaimana mencari satu prestasi di duniawi ini makin hilang teman-teman. Meskipun kadang-kadang kalau kalau kita bicara dari unsur tubuh jiwa roh gitu, mungkin dari sisi jiwa saya bisa protes ke saya sendiri gitu, bahwa kok konyol ya, kenapa waktu sasaran utama waktu awal mencari Tuhan itu kan saya mencari andalan gitu, pegangan yang lebih hebat dalam hal mencari Kristen duniawi. Tapi semakin belajar 20 tahun di sini, saya nggak ngerti nanti setelah 30 tahun, 40 tahun, saya nggak ngerti gitu. Saya masih punya waktu 20 tahun lagi hidup kalau sesuai firman Tuhan. Kalau umur saya 80 loh, tapi kalau umur saya 70 ya berarti tinggal 10 tahun lagi. Tapi kalau Tuhan mengendaki saya sebelum 70 meninggal, itu sudah habis waktunya. Tapi kalau cerita saya sesuai firman diberi waktu sampai 70-80, saya masih punya waktu 10-20 tahun lagi. Saya tidak mengerti apa yang akan terjadi perubahan di dalam saya gitu. Yang jelas ya sampai hari ini setelah berjalan 21 tahunan, ya saya merasa bahwa ya ternyata apa yang dikatakan sukses duniawi itu bukan target utama hidup yang di dalam Tuhan gitu. Ya, hidup yang di dalam Tuhan itu adalah tetap nggak bisa ditawar, tetap keselamatan akhirat. Tuhan mengendaki keselamatan akhirat. Dan selama kita diarahkan untuk mencari keselamatan akhirat, yang dirasakan itu kita nggak bisa terima kelimpahan sukses duniawi, teman-teman. Karena ada firman lain katakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Berarti kan bagaimana kita mencari kebenaran Tuhan Allah. Kebenaran Tuhan Allah adalah bagaimana mencari keselamatan akhirat gitu. Itu loh, itu yang kita uber, dan itu yang saya dapat selama 20 tahun ini, pengertian itu gitu. Nah, kapan bicara kita pengen sukses duniawinya? Firman katakan cuman sukses duniawi adalah Tuhan tahu itu perlu untuk kita gitu. Kita perlu itu, Tuhan tahu itu, dan Tuhan tidak instruksikan itu sebagai prioritas untuk dicari kok. Ya Tuhan cuma katakan nanti kalau sampai kita sudah mencari ke Tuhan dan kebenaran Tuhan gitu, sehingga kita mendapatkan bahwa Tuhan pengen kita dapatkan keselamatan akhirat. Kalau kita udah dapatkan itu, kita udah ngerti itu dan sudah dapatkan itu, Tuhan katakan nanti Tuhan yang tambahkan kok. Bukan kita yang mencari gitu. Untuk kesukaan duniawi ya Tuhan tambahkan. Nah, tapi waktu kita waktu kita belum mendapatkan tambahan yang Tuhan janjikan itu, pengertian kita, pengenalan dan pengertian kita berubah lagi teman-teman. Ya, apa artinya kelimpahan untuk hidup kita? Sedangkan untuk target utama keselamatan akhirat itu tidak memerlukan kesusahan duniawi kok, tidak perlu materi apa-apa gitu. Ya cukup melakukan firman Tuhan itu cukup gitu. Parameternya bukan sesuatu duniawi. Nah, kelimpahan untuk apa? Kelimpahan kan pasti bentuknya kesusahan duniawi gitu, salah satunya gitu. Nah, kelimpahan ini ternyata kalau di dalam firman Tuhan, kelimpahan ini adalah bukan untuk kita, bukan untuk kita bagaimana menikmati kelimpahan itu di dalam dunia ini. Justru kelimpahan ini akan dipakai lagi oleh kita sesuai dengan rancangan kehendak Tuhan untuk apa? Ya untuk memberitakan kebenaran kepada sesama yang lain lagi gitu. Jadi benar-benar di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan itu tidak ada gitu target bahwa mencari kesusahan duniawi itu tidak ada sama sekali. Bahkan di firman Tuhan diingatkan bahwa kesusahan duniawi itu adalah bisa menjadi jerat gitu, menjadi halangan kita untuk bisa masuk ke dalam surga. Orang kaya susah masuk surga, itu intinya gitu. Kenapa? Karena terhalang oleh kelimpahan yang dia miliki di dunia ini. Kesusahan dunia ini yang menghalangi orang kaya itu tidak bisa masuk ke dalam surga gitu. Nah ini Tuhan nggak mau terjadi seperti ini. Dan di firman-Nya sepanjang saya bolak-balik membaca firman, tidak ada bicara bahwa ikut Tuhan itu adalah bagaimana mencari sukses duniawi. Tidak ada. Jadi kalau sampai orang sekarang mengaku mengenal
percaya Tuhan dan mengenal Tuhan, tapi dengan harapan bersama Tuhan mendapatkan kesuksesan duniawi, itu udah salah, saudara. Karena di firman-Nya nggak ada gitu. Tidak ada firman yang mengatakan bahwa bersama Tuhan itu mendapatkan sukses duniawi. Tidak ada. Yang ada itu adalah bersama Tuhan itu untuk mendapatkan keselamatan akhir. Itu jelas gitu. Ya, bagaimana kita melakukan firman Tuhan untuk mendapatkan keselamatan akhir, itu jelas gitu. Nah, adapun kalau sampai Tuhan memberikan satu kelimpahan, kelebihan materi, kesuksesan duniawi gitu, itu bukan untuk kepentingan seperti orang dunia inginkan atau orang yang punya keyakinan dalam arti kata percaya Tuhan, mengenal Tuhan, tapi dengan pengertian sendiri. Akhirnya orang percaya Tuhan yang duniawi gitu, orang yang mengenal Tuhan tapi duniawi. Itu tidak berbeda dengan orang dunia, teman-teman. Jadi orang dunia dengan orang yang punya keyakinan, percaya atau mengenal Tuhan secara duniawi, itu sama aja lah, mirip-mirip seperti itu gitu tuh. Gak ada bedanya, bahkan lebih berdosa kali, karena sudah mengaku mengenal, mengerti akan Tuhan, tapi sebenarnya tidak ngerti apa-apa. Jadi kuncinya gitu, teman-teman. Kita 20 tahunan gitu saya dapatkan satu pengenalan, pengertian akan Tuhan. Tidak ada satupun jadi firman Tuhan itu yang mengarah kepada kesuksesan duniawi, bukan itu gitu. Jadi semua firman Tuhan itu mengarah ke dalam keselamatan akhirat, dan dimana kalaupun Tuhan anggap kita sudah waktunya sudah kompeten gitu ya dalam mengelola soal mamon, soal uang, ya Tuhan akan berikan sebagai tambahan. Nah, tambahan ini bukan untuk seperti dinikmati oleh orang dunia atau orang yang punya keyakinan tapi salah karena duniawi itu gitu, dengan menikmati kelimpahan yang Tuhan beri, tapi kelimpahan itu akan digunakan sebagai alat gitu, alat Tuhan yang memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada sesama lebih luas lagi gitu, teman. Lebih luas lagi, Tuhan pengen seperti itu. Sampai akhirnya si kelimpahan itu, si mamon ini bisa jadi alat, teman-teman. Bagaimana menjadi alat untuk ya kebenaran firman Tuhan. Jangan dibalik gitu. Jangan sampai jadi malah mamon itu malah jadi jadi mengendalikan kita gitu. Justru bagaimana Tuhan ajarkan kita mengendalikan mamon gitu, mengendalikan uang ya untuk menjadi alat Tuhan memberitakan kebenaran firman Tuhan sampai ke ujung dunia. Kuncinya itu, teman-teman. Jadi saya balikin lagi, dalam proses ini saya alami, selama 20 tahun ini seperti orang yang berdiam diri, teman-teman, terhadap keluarga besar saya tidak mengadakan perlawanan apa-apa. Terhadap keluarga kecil saya, apa yang terjadi juga, saya tidak melawan apa-apa. Terhadap pasangan saya pun saya tidak melakukan apa-apa gitu. Jadi ya saya hanya melakukan, saya berdiam diri secara terhadap mereka, tapi saya tidak berdiam diri di dalam Tuhan gitu. Jadi saya tetap aktif ya untuk melakukan firman Tuhan. Kalau bicara di jiwa saya, pikiran, perasaan, kehendak saya berjuang untuk berdiam diri gitu. Tapi kalau di dalam firman Tuhan, saya belajar justru aktif. Bagaimana berdiam diri secara jiwa saya gitu, pikiran, perasaan, kehendak saya. Tapi bagaimana saya bergerak aktif secara roh saya gitu, dengan ya coba melakukan firman Tuhan. Ini yang saya dapat selama 20 tahun itu, pengertian itu, teman-teman. Yang jelas secara sukses duniawi saya belum nampak sama sekali, teman-teman. Bahkan kalau saya sekarang untuk memilih, disuruh memilih gitu, ya apakah milih dengan cara hidup lama atau baru, kayaknya saya tetap milih cara hidup yang ini loh. Meskipun cara hidup yang ini belum menikmati kesuksesan duniawi, dan saya makin tahu, dan memang itu makin jauh gitu loh. Bukan, nggak ada target Tuhan memberikan kesuksesan duniawi, itu tidak ada gitu. Yang ada itu ya cuman diberikan tambahan saja. Nah, tambahan pun bukan untuk dinikmati, tapi tambahan itu adalah sebagai satu support untuk menjadi alat Tuhan dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada sesama lebih besar lagi, lebih luas lagi, sampai seujung dunia gitu. Tuhan ingin seperti itu. Oke, teman-teman, mudah-mudahan bisa ditangkap. Jadi kita kalau bicara berdiam diri itu bukan berdiam diri dalam arti kata mematikan, mengosongkan jiwa kita, pikiran, perasaan kita, tapi mengaktifkan ya melakukan firman Tuhan gitu. Kuncinya itu, teman. Oke, see you, bye-bye.